Kajian Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ke-14, babun fil iktisodi fi ta'ah. Ya, bab apanya ya gitu, pertengahannya, pertengahan yang tidak berlebihan juga tidak kurang, artinya ya berarti taat yang pas, ya, taat yang benar dan tepat. Nah, dalam hal ini ya, karena ketaatan itu dibuktikan, ditunjukkan, jadi dibuktikan dengan amal soleh. Nah, jadi ini sebetulnya lebih ke pertengahan, ya, tidak berlebihan, tidak kurang, ya, benar dan tepat, atau yang pas dalam beramal. Nah, sebetulnya kan yang benar, yang pas, yang tepat beramal itu kalau sesuai, ya, kalau sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan, kalau bahasa ininya kan sesuai dengan juknisnya. Ya, kalau sesuai, ya itulah yang tepat, itulah yang benar. Nah, yang kemarin ya, hadis yang keempat ya menunjukkan demikian. Dimana di sekaligus ulasan ya untuk yang kemarin hadis keempat, dimana di awal hadis yang keempat ya Rasulullah SAW menyabdakan bahwa innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Nah, kalau yang berlebihan, nah itu yang jadi sulit, itu yang jadi berat. Intinya tetap ya, karena tidak sesuai berarti pelaksanaannya ya tidak sesuai dengan juknisnya. Nah, karena apa yang Allah tetapkan di dalam agama Islam ini, sepertinya di awal bab ke-14 ini ya, Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihinnya, memasukkan ayat yang menunjukkan bahwa Allah dengan menurunkan agama Islam ini, Allah tidak bermaksudnya untuk menyulitkan dan memberatkan manusia. Nah, karena tentu saja nih ya, Allah yang maha tahu, yang tahu persis kondisi dan kemampuan manusia itu seperti apa. Allah tahu persis karena Allah penciptanya. Nah, maka yang Allah tetapkan di dalam Islam ini tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia. Ya, di hadis yang keempat ini ya disabdakan demikian oleh Rasulullah SAW. Agama itu mudah. Agama Islam itu ringan, mudah. Dan tidak akan ada yang, nah ini yang kemarin ya, yang tidak akan ada yang memaksakan diri melakukan hal yang berat, itulah ya, melakukan hal yang berat, melakukan hal yang sulit itu di dalam agama Islam ini, kecuali dia akan kalah disebutnya. Artinya dia akan menyerah, dia akan mundur. Pada akhirnya benarlah itu akan terasa berat. Padahal agama Islam tidak demikian. Nah, artinya ada yang salah. Ya, artinya ada yang salah. Karena apabila yang dikerjakan itu tidak terasa berat, yang dikerjakan itu ya terasa ringan, mudah, nah, maka amal yang seperti itu ya yang bisa diamalkan secara berkelanjutan, karena tuntutannya memang demikian. Ya, tuntutan beribadah, tuntutan beramal itu ya dari Allah itu seumur hidup. Bukan hanya
bukan hanya sesaat, bukan hanya sebentar. Nah, di dalam hadis yang keempat ini, kemudian Rasulullah SAW ya memberikan tips. Nah, itulah ya, memberikan tips nih, begini seolah-olah caranya. Begini nih, supaya benar itu, supaya benar. Islam itu mudah. Islam itu ringan, tidak berat itu sama sekali. Ya, jangan sampai memaksakan diri untuk mengerjakan yang besar, yang berat, tapi tidak lama. Nah, Rasulullah SAW yang memberi tipsnya seperti ini kan. Sadidu, pilih yang pertengahan tadinya. Tidak terasa berat, juga jangan menganggap enteng gitu ya. Tidak terasa berat, tapi juga jangan menganggap enteng. Waqoribu, nah, dekatilah kesempurnaan. Dekatilah kesempurnaan. Nah, kan ini maknanya juga luas gitulah. Tapi intinya tetapnya untuk bisa sampai kepada mendekatilah kesempurnaan, kalaupun tidak bisa sempurna, mendekati kesempurnaan ya tetap harus dilandasi dengan kesungguhan. Kesungguhan, benar-benar artinya mau, yaitu benar-benar mau taat, benar-benar nih mau beramal soleh. Kemudian lakukanlah semaksimal gitunya yang kita bisa. Wagdu waruh waruhu wa syai'un minadul jah. Nah, ini ungkapan yaitu kemarin ini penting nih ya, bagian ininya nih. Berangkatlah pagi hari, berangkatlah sore hari, dan sedikit waktu di malam hari. Itu ungkapan gitu ya, makna tersebut itu ungkapan. Nah, maknanya adalah ista'inu ala ta'atillahi azza wa jalla bil a'mali fi waqti nasyatikum. Minta deh, bahasanya demikian jadinya, maknanya minta tolonglah. Ya, minta tolonglah untuk taat kepada Allah itu dengan cara beramalah di saat kita sehat, di saat kita mampu gitunya. Beramalah di saat sehat, di saat kita mampu, wa pirogi kulubikum, dan di saat pikiran tenang gitunya, hati sedang sedang tenang. Bihaitsu tastazillunal ibadata. Nah, di mana kalau dalam kondisi demikian kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya, nikmat gitunya ibadah di saat ya badan sehat, artinya badan mampu melakukannya. Kemudian pikiran juga sedang tenang, hati sedang tenang. Nah, beribadahlah yang dalam kondisi demikian tadi, bersungguh-sungguh, kemudian lakukan secara maksimal hingga kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Wala tas'abuna, jangan bosan. Ya, jangan bosan. Jangan jenuh. Perlu diingat lagi kan, karena kan melakukan demikian itu tuntutan seumur hidup, bukan hanya seminggu, sebulan. Nah, jangan sampai itunya merasa bosan untuk taat kepada Allah, bosan untuk ibadah kepada Allah. Nah, jangan sampai merasa bosan. Tabluguna maksudakum, kamu pasti akan bisa sampai kepada apa yang kamu tuju. Ya, surga kan, yang ditujunya adalah surga. Nepi ke surga tah dengan cara seperti ini. Ya, yaitu ya beramalah. Minta tolonglah, di sini bahasanya demikian ya. Minta tolonglah untuk taat kepada Allah itu dengan amal-amal yang kamu kerjakan pada waktu kamu badannya sehat, benar-benar mampu gitu melakukan amal tersebut tanpa halangan.
tanpa kendala apa-apa lah, apa namanya, dengan ya karena kondisinya sedang sehat, sedang kuat, sedang mampu. Tambah lagi kan karena apa namanya, beribadah taat titulahnya ini kan perlu konsentrasi. Nah, di mana diantaranya kan konsentrasi ini nggak bisa, itu bisa didapatkan ketika pikiran dan hati sedang tenang. Nah, dalam kondisi seperti ini tastaziluna bihayasu tastazilunal ibadah. Kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, jangan merasa bosan. Tabluguna maksudakum, kalian pasti akan sampai kepada apa yang kalian cari, apa yang kalian tuju. Nah, itu hadis yang keempat ya, diawali dengan agama Islam ini mudah. Tapi kan jangan dianggap enteng. Mudah iya, tapi bukan artinya dianggap enteng, dianggap sepele. Nah, anggapan itu sebetulnya yang anggapan itu diantaranya yang menyebabkan orang jadi tidak melakukan. Ya karena kan ya menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak ada dorongan untuk melakukannya juga bisa hilang. Ya sehingga tidak melakukan. Ya, jangan memilih itu, jangan memilih cara, jangan memilih jangan memilih ibadah yang besar, yang berat nih kalau dilakukan. Oh, tapi saya kuatnya. Masalahnya kan mau sampai kapan? Nah, maka minta tolonglah. Jadi seperti ini nih, ini makna ini nih ya, makna minta tolonglah. Kalau ini perbandingan. Kalau minta tolong dari godaan setan kepada Allah, minta tolong gitunya dengan dari godaan setan itu kepada Allah, secara lisan disampaikan permintaannya, minta tolongnya, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana sih? Itulah bagaimana sih Allah memberi perlindungan, Allah memberi pertolongan. Ternyata kan bukan dihalangi setannya sehingga tidak mengganggu, tapi Allah memberikan pegangan. Allah memberikan, bahasa Sundanya, pamun tangan. Ya berpeganglah ke sana. Jadi tidak otomatis gitu, tidak otomatis asal kita menyampaikan ya Allah, misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kalau bahasa Arabnya ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan telah menyampaikan demikian, merasa dirinya ini dilindungi, aman dari setan. Nah, bukan seperti itu. Tetap harus kepada seperti ini perbandingannya ya. Di sini kan minta tolonglah kepada apa sih gitunya. Di sini kan minta tolongnya kepada ini yang minta tolonglah, berpeganglah gitulahnya. Minta tolonglah, berpeganglah kepada ini nih. Amal-amal yang kamu lakukan ketika kamu sehat, ketika kamu pikirannya tenang, hatinya tenang. Nah, dimana kalau beribadah dalam kondisi demikian, kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, artinya kan minta tolong kepada amal yang kita lakukan sendiri. Sekali lagi kan perbandingannya, kita menyampaikan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan sekali-kali berpikir bahwa setelah menyampaikan permintaan demikian dilindungi dalam arti selamat, tidak digoda oleh setan. Nggak akan ada, mana ada manusia tidak digoda setan. Allah memberi perlindungan, iya, yaitu dengan cara memberikan pegangan. Itu pertolongan dari Allahnya. Nah, pertolongan dari Allahnya itu adalah pegangannya ya, untuk kita berpegang agar selamat dari godaan setan itu adalah ajaran Islam. Ya berpeganglah kepada ajaran Islam, tetap amal kita gitu, artinya yang menentukan.
Ya berpeganglah gitu. Allah sudah nih menurunkan, Allah sudah memberikan pegangan supaya manusia tidak terseret gitulah. Hanya kan diseret, ditarik oleh setan, kitanya berpegang. Ya itulah pertolongan dari Allah itu memberikan pegangan. Tetap kan harus ada usaha kita sendiri. Nah dalam hal ini nih, kalau kembali ke sini yang kemarin nih ya berpeganglah kepada apa? Kepada amal kamu. Nah iya berpeganglah yang menjadi pegangannya ajaran Islam supaya tidak terseret itu adalah kitanya berpegang. Amal kita tetap sebetulnya yang akan menyelamatkan dari godaan setan, amal kita sendiri. Yaitu dengan berpegang yang teguh, yang kokoh, yang kuat kepada ajaran Islam. Nah, yang dimaksud dengan berpegang kepada ajaran Islam itu adalah ya ini sesuainya dengan bab sekarang. Ya berpegang, beramallah. Amalkanlah itu ajaran Islam itu secara berkelanjutan, secara konsisten, secara kontinu. Itulah cara berpegang. Minta perlindungannya sudah, tapi terbawa lagi oleh setan. Apa kita ini tidak dilindungi, tidak diberi perlindungan oleh Allah? Caranya Allah memberikan perlindungan itu adalah dengan memberikan pegangan. Nah, orang yang terus minta perlindungan kepada Allah sementara berpegang kepada ajaran Islam, berpegang kan dalam arti mengamalkan darinya, berpegang kepada ajaran Islamnya enggak, ya jangan harap tidak terseret, ya terseret lah pasti. Allah sudah memberikan pegangan, orangnya tidak berpegang. Wilujeng, alah, wilujeng, palin ke bawah. Nah, yang berikutnya sekarang nih, yang nomor 5. Hadis yang ke-5 nih ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al masjida fa iza hablun mamdudun baina sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa iza fatarat ta'allaqat bihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khulauhu liya liyusolli ahadukum nasyatakum nasyatahu liyusolli ahadukum nasyatahu fa iza fataro falyarqud. Ya, hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya sahih pisan itu nih hadisnya nih. Hadis riwayat muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Ternyata ini ada yang bahasa kitanya ya, ternyata gitu kan, kalimat demikian itu kan menunjuk ungkapan nggak nyangka, tidak dinyana, tidak diduga, ternyata gitu kan. Rasulullah SAW masuk masjid, ternyata Rasulullah mendapati ada seutas tali yang diikatkan di antara dua tiang. Ya kan biasanya nggak ada, berarti kan nggak ada di masjid ada tali diikat di antara dua tiang gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ma hazal hablu, ini kenapa ada tali ini apa gitu ya? Ini kenapa ada tali di sini? Qalu, para sahabat nih banyak, kayaknya qalu bukan hanya satu orang, jamak nih. Para sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini adalah tali milik Zainab. Fa iza fatarat ta'allaqat bihi. Apabila dia merasa apa namanya lemah, letih, lesu lah pokoknya. Apabila sedang futur, istilahnya boleh gaya.
merigaya sedang futur teh. Saya ingat jadi nanti lagi ya, futur istilahnya sedang, kalau iman mah sedang turun itulah. Kalau iman intinya kayak futur itu sedang turun. Nah, kalau ini sedang lobet, sedang ngedrop nih, badannya lemah gitunya, badannya lemah. Nah, apabila dia Zainab tadinya sedang dalam kondisi demikian, nah maka sholatnya itu seperti ini untuk apa namanya, dari sujud ke berdiri ya, seperti setelah selesai rakaat pertama masuk ke rakaat kedua kan dari sujud langsung berdiri, atau kalau setelah tahiyat awal kan dari duduk ke berdiri. Nah, kalau sedang futur, sedang lemah, gak kuat, maka Zainab itu memasang tali yang maksudnya untuk berpegang nih, berpegang ketika berdiri gitu, ketika bangkit berdiri. Faiza fatarot, apabila dia sedang dalam kondisi lemah, ta'allaqat bihi, dia berpegang kepada tali tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hulauhu, buka, gak boleh." Artinya, gak boleh, buka tuh talinya. Jadi bukanya talinya kemudian dibuka gitu kan, asalnya diikatkan gitunya, diikatkan di apa namanya, dari satu tiang dengan tiang yang lainnya. Nah, Rasulullah memerintahkan buka tiangnya, buka talinya. Jadi bukalah oleh para sahabatnya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, liusolli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang sholat sesuai dengan kemampuannya. Faiza fataro falyarqud, malah seperti ini nih perintah Rasulullah SAW. Apabila sedang futur, sudah tidur dulu. Nah, malah perintahnya demikian. Kalau sedang futur nih sebutannya tadinya, ya artinya kalaupun mengerjakan sholat kan ya seperti itu sholatnya, bangkit ribuh gitu, mau bangkit susah, mau bangkit ribuh, memaksakan diri dengan berpegang. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Faiza fataro, apabila sedang dalam kondisi demikianlah ya. Nah, bisa jadi ini kan terjadi ya, terjadi kepada orang yang sedang sakit ya. Ya, atau orang yang karena apa namanya ya, ada kondisi tertentu sehingga kalau mau bangkit itu susah luar biasa gitulah, sulit, berat itunya. Maka, nah di sini Rasulullah memerintahkan faiza fataro, apabila kondisinya sedang lemah, fal yarkud, maka tidur saja dulu. Kalau ini berarti kan untuk apa namanya, bisa jadi kan ya, bukan untuk orang yang sakit, tapi ini orang yang apa namanya ya, lobet itu, powernya sudah kehabisan tenaga sebelum mau bangkit saja susah. Nah, hadisnya sampai di sana ini ya. Kita lihat lagi nih hadisnya nih. Anas bin Malik ya menceritakan di hadis ini, Rasulullah SAW masuk masjid kemudian melihat seutas tali. Ya, di mana hal itu kan tidak biasanya ada tali di sana. Faiza, ternyata Rasulullah mendapati ada seutas tali yang terikat di antara dua tiang. Kemudian Rasulullah bertanya, ini tali apa? Itu kenapa gitunya? Kenapa ada tali di sini? Ini adalah tali milik Zainab. Ini jawab para sahabat demikian ya. Ini adalah tali milik Zainab. Maksudnya itulah, mengikatkan tali di sana adalah apabila sedang menurun itu kondisinya, sedang menurun, sedang lobet, sedang lemah, maka mengerjakan sholatnya dalam hal ini ya, ketika bangkit
untuk berdirinya itu berpegang kepada tali tersebut. Itu maksudnya ya, ada tali yang terikat di antara dua tiang. Nah, ternyata Rasulullah memerintahkan, nah seolah demikian lah. Oh, ini nggak boleh seperti ini nih. Buka-buka talinya. Ya dibukalah oleh para sahabatnya, dibuka talinya. Nah, kemudian Rasulullah berbicara secara normatif. Hendaklah seseorang mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi Zainab tadi mampu nggak kalau dia tidak berpegang, gitulahnya. Mampu nggak kalau tidak berpegang kepada tali tersebut? Enggak. Ya sudah, jangan berdiri. Artinya ya nggak perlu berdiri karena tidak mampu untuk berdiri. Nah ini kan menunjukkannya benar-benar itunya Islam itu nggak ada yang sulit sebetulnya. Nah memang benar. Nah seperti hadis, riwayat siapa nih hadisnya nih? Hadis yang ini sih hadisnya, kebetulan saya ingat nih hadisnya. Sholli ko iman fa in lam tastati fa qaidan fa in lam tastati fa ala janbin. Nah kita lihatlah hadisnya nih ya, kita hadis barusan nih. Nah ini di Bukhari juga ada nih. Bahkan di Bukhari diberi judul nih hadis ini ya, dimasukkan di dalam bab yang judulnya izalam yutik qaidan ya sholla ala janbin. Apabila tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholatnya sambil berbaring. Nah judulnya sudah demikian nih Bukhari ini untuk hadis tersebut. Kemudian riwayat Abu Dawud juga, kalau di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud yang untuk hadis tersebut memberi judul fi sholatil qaid, orang yang mengerjakan sholat sambil duduk, gitu judulnya demikian. Kemudian kalau di Ibnu Majah, sholat orang yang sakit judulnya. Yang barusannya hadisnya sama, maja'a fi sholatil marid, ya, yaitu bagaimananya sholatnya orang yang sedang sakit. Nah adapun redaksinya yang barusannya, Nabi SAW bersabda, sholli qaidan qaiman fa in lam tastati fa qaidan fa in lam tastati fa ala janbin. Ini dari awalnya seperti ini nih. An Imronah Husainin radhiyallahu anhu qala kanat bi bawa siru fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini nih Imron bin Husain. Dia menderita ambeien, bahasa kitanya ambeien wasir. Imron bin Husain berkata, aku menderita sakit wasir atau ambeien. Lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW, nah, bagaimana sholatnya gitu ya, dalam kondisi atau ketika ini sedang menderita gitunya. Artinya tidak bisa sholat dengan normal tentunya ya. Nah maka Rasulullah SAW tetap ya, beliau selalu normatif jawabannya ya seperti inilah. Sholli qaiman, ini kerjakanlah sholat itu sambil berdiri. Ini kan bukan hanya untuk Imron bin Husain, seperti inilah sholat. Sholli qaiman, ya sholatlah atau ya sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati fa qaidan, jika tidak mampu maka kerjakanlah sambil duduk. Fa in lam tastati, jika tidak mampu juga sambil duduk pun tidak sanggup, tidak mampu, fa ala janbin, maka sholatlah sambil berbaring. Nah kaitannya dengan yang sekarang, mampu nggak berdiri? Ternyata tidak mampu bangkit kecuali harus dengan berpegang. Ya jangan, berarti kalau tidak mampu berdiri, ini kan jelas urutannya, sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Ya mampu tapi harus berpegang. Nah itu yang disebut berarti tidak mampu untuk berdiri.
Dan apa namanya, alat yang digunakan untuk berpegangnya tidak mesti tali. Misalnya sengaja kah sholat di pinggir meja, di pinggir sebuah meja, lalu ketika mau bangkit berdiri itu ya berpeganglah kepada meja tersebut. Nah, itu yang dilarang. Ya soli ko iman, sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati faqaidan, jika tidak mampu mengerjakan sambil berdiri maka kerjakanlah sambil duduk. Nah, bahkan di hadis ini kan, fa iza fataro, apabila memang sedang dalam kondisi lemah, fal yarakud, maka ya tidur dulu, maka tidurlah. Ya jangan dulu mengerjakan sholat. Nah, di sini nih ya kan, sedang futur, Rasulullah SAW memerintahkan kan tidur dulu. Ini orang yang dalam kondisi ngantuk berat. Nah, itulah ngantuk berat bahasa kitanya ya. Orang yang dalam yang mengerjakan sholat dalam kondisi ngantuk berat. Mungkin semuanya juga pengalaman ya. Mungkin semua orang mengalami nih kondisi ngantuk tapi kemudian sholat. Nah, itu kan bacaan tepuguh. Bacaannya apa namanya, bacaannya ya itu tadinya karena kondisi ngantuk berat, susah untuk fokus itu kepada apa yang sedang dibaca. Unggal cengkat itu rokat kasabarahannya, unggal cengkat rokat kasabaraha ieu teh nya. Nah, jangan-jangan malah ketika sedang ini kejadian loh, sebetulnya ini ada kejadian gitulahnya. Ya jangan-jangan ketika sedang sujud malah ya terusnya kerek, terus tibra akan sujud udah teu udang deui itu cengkat deui. Untung sedang sujud. Nah, kalau sedang ruku las ngalenyap gitu nya karena ngantuk berat. Ya ditotog eta. Kejadian nu kitu teh pernah melihat ada yang demikian ke salat Jumaah. Ke salat ke Jumaahan kejadian gitunya karena waktu mendengarkan khutbahnya pun dia itu tidur kan, kurang keneh urang sarena. Bahasa waktu mendengarkan khutbah itu dia tertidur, ternyata kan bangun kemudian sholat masih ngantuk. Ternyata ketika sedang ruku benar dia sampai titatog, apa itu bahasa Indonesia titatog? Tersungkur. Yang ngelenyap itu yang sedang ruku ngelenyap. Iya, udah kalau sudah ngelenyap dalam kondisi apapun, malah banyak kan kecelakaan lalu lintas yang apa namanya di jalan tolnya, kecelakaan di jalan tol karena kan alasannya itu karena sopir mengantuk. Ya, tidur bisa dalam keadaan apapun. dulu saya ingat ini ada teman sekolah yang ke sekolahnya naik sepeda. Dia telat ke sekolah, sampai ke sekolah itu telat, bajunya berdarah, di sini ada perban. Ternyata dia tidur padahal dia lagi mengayuh sepeda mau ini berangkat. Sare karena nggak bose kalau nyap udah tidak gor karena roda. Nah, sholat tidak boleh berarti dilakukan dalam kondisi demikian. Kalau di hadis ini kan Rasulullah mengarahkannya kepada apabila sedang demikian kondisinya tidur saja dulu. Fa iza fataro falyarkud. Nah, kalau yang ini kan di dalam hadis Bukhari tadinya Imam Bukhari memasukkannya ke dalam bab jika tidak mampu melakukan sholat sambil duduk maka sholatlah sambil berbaring. Ini bukan yang bagi yang sedang mengantuk. Sholat sambil duduk tidak bisa, sholatlah sambil berbaring. Atuh lebih tereh sarena. Karena tuluh berbaring ngerasok sholatna malah makin siana teh karena takbir jelas eta mah. Kakara takbiratul ihram, moal takbiratul ihram teu tamat. Allahu
Kalas. Boro-boro harus bacaan yang baca apa di dalam sholat. Nah, kita kembali ke masalah pokoknya nih ya dari hadis ini. Ini bab, jangan memilih yang berat. Nah, di sini Zainab kan ada tali yang terikat di antara dua tiang itu adalah tali milik Zainab. Maksudnya untuk kalau dia mau bangkit berdiri, maka dia berpegang. Artinya dia sudah merasa berat nih untuk melakukan bangkit itu berdiri berat. Nah, nantinya kan apapun alasannya, ini entah karena kegemukan kah atau apa gitu ya. Atau karena itu mungkin ada apa namanya asam urat kah? Alah, ya bisa jadi asam uratnya. Linu itu merasa linu itu di lututnya, di kakinya apabila bangkit itu sakit misalnya rasanya. Kecuali harus berpegang pelan-pelan. Nah, itu tidak boleh. Ya, sudah salat saja sambil duduk. Kalau tadi Imron bin Husain ya, dia menanyakan demikian itu. Kemudian bagaimana sholatnya gitunya, bagaimana caranya gitu. Saya mengerjakan sholat, saya ini menderita ambeien, menderita sakit. Jadi saya harus seperti apa nih, bagaimana caranya? Nah, inilah jawaban normatif dari Rasulullah SAW. Sholat itu kerjakan sholat sambil berdiri. Jika tidak mampu itu termasuk ini Zainab, dia kategorinya tidak mampu untuk berdiri. Ya, tidak mampu untuk berdiri. Kecuali kan bisa bangkit berdiri kecuali dengan cara berpegang. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Berarti dia ini itunya anggaplah, nah dia menempuh cara yang berat. Bagi Zainab itu berat. Ya indikasinya kan dia harus sampai berpegang. Dia harus pegangan untuk bangkit. Berarti terasa berat. Ya karena kan sholat tidak demikian ya. Sholat itu sambil berdiri setelah selesai sujud yang kedua pada rakaat pertama bangkit dari sujud langsung berdiri. Nah, orang sehat, orang normal nggak ada berat. Nggak ada berat kan, bangkit itu berdiri masuk ke rakaat berikutnya, beratnya apa? Nggak ada. Ya tapi kan bagi orang tertentu itu akan terasa berat. Ini hadis menunjukkan Zainab memaksakan diri. Nah, ini benang merahnya ya dari hadis ini untuk bab sekarang. Beramalah yang pas, yang benar, yang tepat. Nah, apalagi kan dengan ada hadis yang barusan, sholatlah atau kerjakan sholat itu sambil berdiri. Jika tidak mampu mengerjakan sholat sambil berdiri, kerjakan sambil duduk. Apabila tidak bisa juga, tidak mampu juga mengerjakannya sambil duduk, maka kerjakanlah sambil berbaring. Nah, ini kan kita bisa melihat banyak kasus seperti ini. Coba ke rumah sakit. Ya, coba ke rumah sakit, banyak pasien-pasien itu yang terbaring di tempat tidur. Untuk bangkit saja nggak bisa, ya terbaringlah, tergoleklah hanya dengan lemah. Nah, bagaimana sholatnya? Ya kerjakanlah sholat sambil berbaring. Tetak sok kalau mau tadabur alam, maka itu tuh ke rumah sakit, kira tadabur alam mah. Dari rumah sakit melihat berbagai macam kondisinya orang yang sedang sakit, suka mengatakan benernya sehat teh mahal sok kira. Mau ningali nu gering mah benernya sehat teh mahal. Dan ningali nu gering mah mengarah karena kesadar gitu, mengarah karena sadar benernya kudu bersyukur urang mah sehat kana eta mah. Ningali nu gering mah. Tapi luar ke Pangandaran bersyukur lain cara ngose roces. Nyo tadabur alam enggak sok kira. Sok banding kira.
ada hal gitunya untuk bagaimana nih untuk mengingatkan kita pandina hadis mah ke kuburan sebenarnya mah untuk mengingatkan menyadarkan diri lah gitunya untuk mengingatkan diri menyadarkan diri bagaimana ziarah kubur kan kuburan geus teu aneh ke rumah sakit kan sok cobaan ziarah mah Ziaratul Mustasfa lah judulnya itu ulah tadabur alam geuleuh lah Ziaratul Mustasfa sok ziarah ke rumah sakit lihat bagaimana mereka yang sedang sakit. Nah, kalau sudah seperti itu melihat ya apalagi di rumah sakit kan banyak biasanya kan dengan penyakitnya masing-masing dengan kondisinya masing-masing nah banyak kan sebetulnya yang benar gitu sampai untuk mengerjakan sholat amal pokok saja nggak bisa berdiri duduk juga nggak bisa mereka hanya bisa mengerjakannya sambil berbaring benernya sehat teh mahal benernya sehat teh mahal tulis gitu jadi taat anger anger sadar sote harita basa keur ningali nu gering mungkin harus berulang sih mungkin harus berulang itu ningali nu gering nah kebetulan kemarin ya kebetulan nih hari kemarin ini saya sendiri gitu ya kebetulan hari kemarin itu saya sendiri yang menjenguk yang sakit di Ranca Badak di RSHS Hasan Sadikin ya ternyata di sana kan banyaknya bukan hanya yang saya jenguk tapi kan melihat berbagai macam pasien lah ada yang di berbagai beragam lah benar aslinya gitu aslinya harita benar-benar terasa bernya sehat mahal ya kalau tidak memanfaatkan kalau tidak menggunakan waktu sehat untuk ibadah itu dosa gas dibere gering mah cari paling cikurang teh gas dibere gering siga kitu mah curi hayang ibadah nu bener hese kan kondisinya sedang sakit tapi ketika disembuhkan oleh Allah diberi kesembuhan ya itu dia seperti ini nih ayat-ayat yang ini ada beberapa ternyata di dalam Al-Quran ayat yang ini nih di surat An-Nur ada di surat Sajdah surat Luqman ada ini yang mana yang ini orang-orang yang berlayar gitulahnya orang-orang yang berlayar artinya naik kapal laut lah untuk keperluan apapun lah orang yang berlayar kemudian ditimpa masalah mereka merasa dekat dengan kematian dalam kondisi demikian dengan hujan badai kan di tengah lautan gitunya dengan gelombang yang tingginya sekian meter mereka merasa ketakutan mereka merasa itu waktu kematian itu sudah dekat maka dengan ikhlas benar-benar mereka ingat Allah mereka minta pertolongan kepada Allah karena mereka meyakini lah tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam kondisi seperti ini kecuali Allah itu misalnya di surat Sajdahnya di surat Luqman bukan surat Sajdah surat Luqman alam taro anal ful katajri fil bahri binimatillah tidakkah kamu perhatikan bahwa perahu-perahu kapal-kapal sampan apalah sebutannya yang itu yang di lautan itu ini surat Luqman 32 kalau nggak salah 32 nya atau 29 tidakkah kamu perhatikan anal ful katajri fil bahri bahwasanya kapal sampan perahu bisa gitunya melaju itu di atas air bahkan kan sekarang ini dengan ukuran yang lebih besar ini pemerintah Arab Saudi sedang dalam proyeknya sedang membuat
sebuah kapal pesiar super duper mewah, bentuknya seperti penyu gitunya, yang ukurannya kalau nggak salah panjangnya 5 kali lapangan sepak bola, dengan fasilitas jadi seperti hotel gitulah ya. Kapal pesiar mah hotel berjalan, itu sih hotel berjalan dengan segala fasilitas lah, itu fasilitas segala ya, segala lah fasilitas, ada kolam renang lah, ada tempat olahraga, ada gymnya, ada tempat hiburannya dan sebagainya. Total berat seluruhnya itu berapa ribu ton, tapi bisa melayang kan di atas air, besi lah gitu, bahannya logam, bisa di atas air. Nah, ayat itu menyebutkan, tidakkah kamu perhatikan bahwa mau kapal besar, kapal kecil, perahu, sampan, apalah namanya, rakit deh, itu bisa demikian, itu binikmatillah, karena nikmat Allah. Liuriyakum min ayatihi, untuk menunjukkan. Ya, liuriyakum min ayatihi itu untuk menunjukkan tanda-tanda kemaha besaran, kemaha kuasaannya. Jangan dikira Allah nggak berperan, itu sampai ada tadinya kapal pesiar segede Gabana lah, seribuan ton beratnya, logam, tapi nggak tenggelam. Itu karena nikmat Allah bisa demikian, untuk menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Inna fi dzalika la ayatin likulli sombarin syakur. Padahal yang demikian itu ada tanda ke maha besarannya bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang mau bersyukur. Ada yang berikutnya nih. Wa iza ghasyyahu maujun kazulali, apabila mereka itu ditimpa, digulung oleh ombak yang besar menggunung, da'awullaha mukhlishina lahuddin, munkar kitu mah mereka menyeru kepada Allah dengan mengikhlaskan agama miliknya. Artinya benar-benar gitunya, ikhlas. Asli itulah menyerunya itu dari hati yang paling dalam, itu menyeru kepada Allahnya. Falamma najjahum ilal bari, tapi ketika setelah kami selamatkan mereka sampai ke daratan, itu dia oces deui cerarengos deui poho dia sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, kembali lagi sini nih ya. Ya, Rasulullah SAW memerintahkannya di hadis ini tadinya, buka-buka talinya nggak boleh, gitulah, buka-buka talinya nggak boleh. Dia nggak mau berdiri, ya sudah sholat sambil duduk. Apabila tidak sanggup, mampu, bisa, artinya bisa berdiri kalau berpegang. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, artinya dia tidak mampu, seolah demikianlah. Ini untuk ini Zainab nih, kalau mengerjakan sholat itu kondisinya demikian, dia tidak mampu berdiri kecuali dengan berpegangan, maka dibuatlah tali untuk pegangannya. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh kalau begitu. Artinya kan Zainab itu masuk ke dalam kategori orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri. Nah, maka di dalam hadis tadinya maka yaitu sholatlah sambil berdiri, kalau tidak mampu sholatlah sambil duduk. Nah, kaitan sekarang dengan babnya nih ya, kalau dengan bab ini kan beramalah yang benar, beramalah yang tepat, yang pas. Jangan memaksakan diri sehingga terasa berat. Ini juga berarti mau sampai kapan. Ini yang kasus tali yang dipasang oleh Zainab. Zainab itu istri Rasulullah SAW. Ya, Zainab di sini istri Rasulullah SAW ya. Mau sampai kapan? Akhirnya dia akan merasa lemah juga. Akhirnya berpegangan juga ternyata tidak sanggup. Kenapa tidak dari awal? Artinya jangan memilih yang itu. Ya, jangan memilih cara demikian. Benar kan?
kembali ke yang tadi bahwa agama Islam itu mudah, agama Islam itu ringan. Kenapa ini jadi terasa berat? Memaksakan diri untuk berdiri padahal sudah tidak sanggup kecuali dengan berpegang kepada sesuatu. Karena ini salahnya. Bener ini nih maksudnya bener nih, kalau pelaksanaan pengamalan agama Islam, ajaran Islam ini tidak sesuai dengan kemestiannya, jadi berat. Yang sesuai dengan kemestiannya seperti apa nih untuk kasus di hadis ini? Yaitu hadis sholatlah sambil berdiri. Artinya kan bagi yang mampu ya. Makanya lanjutannya, jika tidak mampu sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Coba kalau sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah yang ini, nggak akan ada sampai memaksakan diri pasang tali untuk berpegang. Emang ketika berpegangnya itu jadi mudah, tetap hese sebetulnya. Hanya memaksakan diri untuk sholat sambil berdiri. Memaksakan diri untuk sholat sambil berdiri padahal kondisinya sudah tidak mampu. Nah, itu kan benang merah nama. Artinya pelaksanaan Zainab ya ini kan tidak sesuai. Itu yang menyebabkan kenapa Islam ini terasa jadi berat. Karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan kemestiannya. Kalau yang sesuai kan ya seperti inilah, sholatlah sambil berdiri. Saya tidak sanggup sambil duduk. Tidak sanggup berdiri, sholat sambil duduk. Ternyata sambil duduk juga tidak sanggup, sholatlah sambil berbaring. Kira ditulukin mau ya. Tuluy kan, saya tidak sanggup sambil berbaring. Oh gitu, ayo orang sholatan ke sararea. Mending ya, sanggup sholat sambil berbaring pun sudah tidak sanggup. Nggak sih orang sholatan itu. Orang sholatan ke sararea. Pun gitu mah. Nah, pi kabaring ngagoler itu bisa. Aing sudah kumaha deui atuh. Nggak tinggal di sholatan ke sararea geus kitu mah. Apan kudu paeh heula ari kitu mah urang paehan. Paehan racun heula sekalian orang sholatan. Kalau sudah berbaring saja tidak sanggup. Nah itu kalau sesuai dengan ajaran Islam benerlah yang di sininya menunjukkan tadi nggak ada yang berat sebetulnya. Nah yang berat itu adalah sudah tidak mampu sholat sambil berdiri tapi memaksakan diri gitunya untuk sholat sambil berdiri berat. Nah rasa beratnya itu akan semakin besar nantinya, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Malas mereka dituna teh enggan melakukan karena ya semakin berat terasa. Nah kalau memaksakan diri jadi demikian sebetulnya, mulai muncul rasa berat ternyata nih tapi masih memaksakan diri terus berulang-ulang, itu rasa beratnya akan semakin besar, pada akhirnya akan berhenti. Ini di hadis yang nomor 4 itu kan yang kemarin demikian. Ya hadis yang keempat itu dengan redaksi yang inilah yang kemarin ya, walan yusyadadinu illa ghalabahu. Nah tidak ada orang yang memaksakan diri mengerjakan hal yang berat di dalam Islam ini. Tak contohnya Zainab, dia memaksakan diri untuk sholat sambil berdiri padahal tidak sanggup. Memaksakan diri dengan cara kan memasang tali untuk berpegang ketika bangkit berdiri. Sama nih pertanyaannya seperti kurang lebih nih sama pertanyaannya seperti yang Rasulullah tanyakan kepada Abdullah bin Amr ya, kemarin seringnya disebut-sebut Abdullah bin Amr yang ini kan luar biasa kan sebetulnya ketaatan mereka, kesungguhan mereka, tapi ada yang salah dalam pelaksanaannya. Ketaatannya iya. Nah kan Rasulullah SAW menanyakan demikian, kamu sholatnya, kamu katanya seperti ini ya sholatnya. Iya Rasulullah. Mau sampai kapan? Nah Rasul karena seolah nanya demikian, mau sampai kapan kamu bisa, kamu mampu mengerjakan sholat malam sepanjang malam? Mau sampai kapan?
Nah, kepada Zainab juga kurang lebih sama, karena memaksakan diri akhirnya akan semakin terasa berat. Nah, ini pertanyaan Rasulullah, mau sampai kapan seperti itu? Akhirnya dengan berpegang pun sudah nggak sanggup berdiri. Makanya sudah dari awal yang sesuai dengan juknis tadinya dari Rasulullah SAW itu adalah yang Rasulullah perintahkan kepada Imran bin Husain, sholatlah sambil berdiri, jika tidak sanggup sholatlah sambil duduk, jika tidak sanggup juga maka sholatlah sambil berbaring. Ini satu hal nih di luar ini nih ya. Atau kalau ini sekali lagi nih hadis yang kelima nih ya. Hadis yang kelima ini menunjukkan nih makna jangan memaksakan diri untuk yang sebetulnya kita tidak mampu. Sehingga hal itu akan terus semakin berat. Berulang-ulang, paksakan, akhirnya akan berhenti juga. Karena kita yakin kan sabda Rasulullah pasti benar. Rasulullah pasti benar. Walan yusyadad dinu illa golabahu. Tidak akan ada orang yang memaksakan diri. Ini contohnya Zainab nih ya, untuk sabda Rasulullah tersebut. Tidak akan ada orang yang memaksakan diri untuk sesuatu yang itu sebetulnya berat, kecuali dia akan kalah, dia akan menyerah, gak akan berlanjut pasti. Abdullah bin Amr juga yang mengerjakan sholat malamnya demikian, sanggup, iya, tapi mau sampai kapan? Akhirnya akan terasa berat. Nah, di luar yang ini tentang sholat sambil duduk lah gitulahnya. Kalau sholat sunat boleh dilakukan sambil duduk meskipun mampu mengerjakannya sambil berdiri. Kalau sholat wajib nggak boleh nih ya. Kalau sholat sunat, sholat malam misalnya, dikerjakan sambil duduk, padahal mampu kalau berdiri, boleh silakan, tapi pahalanya setengah. Asal lebar ya bisi tadi sedang futur gitu, nggak sampai harus berpegangan sih kalau bangkit, enggak kan gitu misalnya pikiran sedang lelah, hati sedang tadi lahnya fisik sedang dalam kondisi menurun, mengerjakan sholat malam, berdiri nggak harus sampai berpegang, nggak sampai harus berpegang kepada sesuatu sih ya. Aneh ini sholat kerjakan sajalah, mending kerjakan sambil duduk, boleh. Ini masih mampu nih untuk berdiri tanpa berpegang, artinya masih mampu, tapi sengaja mengerjakannya sambil duduk. Kalau untuk sholat sunat boleh, tapi pahalanya setengah. Mau sholat rawatib juga boleh, silahkan. Beres berjamaah misalnya, berjamaah sholat wajib, sholat zuhur kan, sholat maghrib, sholat isya, itulahnya yang ada rawatib ba'danya setelahnya. Beres berjamaah maghrib, beres wirid, berdoa, kemudian sholat rawatibnya sambil duduk, boleh, tapi pahalanya potong setengah. Pahalanya dipotong setengah. Kalau sholat wajib sekali lagi nggak boleh. Sholat komo gitu, mampu berdiri ya duduk, apalagi kan mampu sambil duduk mampu, berdiri saja mampu, sengaja sholat sambil berbaring, sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib beri gogoleran. Sholat wajib beri gogoleran atau apa. Kalau yang berbaring ya itu untuk orang yang duduk pun gitu sudah mengerjakan sholat sambil duduk pun sudah tidak sanggup, maka kerjakanlah sambil berbaring. Nah, tambahanlah yang terakhir barusannya, untuk sholat sunat boleh dikerjakan sambil duduk meskipun mampu mengerjakannya sambil berdiri. Nah, kembali ke hadis ini ini kan babnya beramalah yang benar, yang pas, yang tepat, yang pertengahan. Jangan memaksakan diri untuk mengerjakan yang berat.
Ini contohnya pas pisan itu tah kejadian ini. Ya, Zainab itu mengerjakan sholatnya sudah tidak mampu untuk berdiri tapi memaksakan diri hingga harus memasang tali itulahnya, sehingga harus memasang tali untuk berpegang ketika bangkit untuk berdiri. Nah, Rasulullah melarang. Berarti sebetulnya Zainab saat itu sudah tidak sanggup. Jangan memaksakan diri, itu pasti akan terasa berat. Nah, kalau sudah merasa berat, ini bahayanya nih ya. Kalau sudah merasa berat nih mau melakukan suatu amal soleh ya sudah, pastinya nanti akan ditinggalkan. Ya, kalau sudah merasa berat untuk beramal soleh, nah ini juga kan yang terjadi pada orang-orang yang ketaatannya rendah, karena semua amal soleh akan terasa berat. Ya, bagi orang-orang yang ketaatannya rendah itu ya berat semua amal soleh. Bahkan untuk amal-amal yang kecil pun berat saja, nyemanya berat hati, berat itu untuk melakukannya. Kalau orang yang bersemangat itu karena memilih amalannya yang di luar kemampuannya, jadi terasa berat. Nah, ini yang dilarang, itu dilarang oleh Rasulullah. Jangan memaksakan diri, karena walan yusyadadinu illa golabahu. Tidak akan ada orang yang memaksakan diri untuk mengamalkan agama ini kecuali nanti dia akan menyerah juga pada akhirnya. Jadi tidak berlanjut berarti ketaatannya, karena menyerah dengan alasan gening berat. Gitu alasan nanti gening berat. Nah, atuh meureunnan kan itu kan jadi salah kalau demikian, karena ketaatannya berhenti berarti.